Panggung megah Dangdut Akademi 7, DA7, yang dikenal selalu diwarnai gemerlap dan sorak-sorai penonton, mendadak menjadi pusat perhatian nasional, bukan karena performa spektakuler di atas panggung, melainkan karena sebuah momen intim yang terekam secara tak sengaja di balik layar. Sosok Shakira, DA7, kontestan yang selama ini dikenal pendiam dan bersahaja, kini berada di tengah pusaran badai emosi setelah sebuah rekaman eksklusif yang seharusnya tidak untuk konsumsi publik, tiba-tiba bocor dan viral. Rekaman tersebut menangkap detik-detik langka ketika Ibu Harsiwi Ahmad, Direktur Utama Surya Citra Media (SCM), dan figur sentral di balik kesuksesan program-program Indosiar, memanggil Shakira. Keheningan yang menyelimuti area belakang panggung kontras dengan gejolak emosi yang terpancar jelas dari wajah Shakira. Ekspresinya menunjukkan campuran rasa hormat, ketakutan, dan haru yang mendalam. Video singkat itu segera menyebar luas, memicu jutaan spekulasi dan pertanyaan. Apa yang sebenarnya disampaikan oleh Ibu Harsiwi hingga membuat Shakira, yang selalu tampil tegar, tak kuasa menahan air matanya? Reporter kami telah melakukan penelusuran mendalam dan terungkap bahwa rekaman tersebut adalah kunci pembuka ke gerbang kisah perjuangan sunyi yang selama ini dipendam oleh Shakira. Momen ini bukan sekadar interaksi antara petinggi stasiun televisi dan kontestan, melainkan sebuah validasi tulus atas perjalanan hidup yang penuh lika-liku yang pada akhirnya mengubah total pandangan publik terhadap kompetisi dangdut. Kehebohan ini membuktikan bahwa di balik sorotan lampu yang terang benderang, tersimpan drama kemanusiaan yang jauh lebih menyentuh dan otentik. Pihak Indosiar sendiri mengakui bahwa momen tersebut awalnya hanya potongan klip internal, namun penyebarannya oleh fans telah memberikan dimensi baru pada narasi kompetisi, menjadikannya sebuah fenomena yang melampaui batas-batas ajang pencarian bakat biasa. Kita akan membedah secara rinci isi percakapan yang begitu mengharukan tersebut dalam laporan selanjutnya. Untuk memahami mengapa ucapan Ibu Harsiwi begitu berdampak, kita harus menyelami akar perjuangan Shakira yang jarang terekspos. Shakira datang ke Dangdut Akademi 7 bukan dengan modal koneksi atau latar belakang keluarga musisi ternama. Ia datang membawa bekal mimpi yang terbungkus dalam segala keterbatasan yang mencekik. Laporan investigasi kami mengungkap bahwa Shakira berasal dari latar belakang ekonomi yang sangat sederhana, di mana perjuangan hidup sehari-hari menjadi ujian mental yang jauh lebih berat daripada berkompetisi di atas panggung. Sejak kecil, ia harus berhadapan dengan tekanan ekonomi keluarga yang tak jarang membuatnya merasa bahwa mimpinya menjadi penyanyi hanyalah ilusi mewah yang tak pantas ia kejar. Laporan investigasi kami mengungkap bahwa Shakira berasal dari latar belakang ekonomi yang sangat sederhana, di mana perjuangan hidup sehari-hari menjadi ujian mental yang jauh lebih berat daripada berkompetisi di atas panggung. Sejak kecil, ia harus berhadapan dengan tekanan ekonomi keluarga yang tak jarang membuatnya merasa bahwa mimpinya menjadi penyanyi hanyalah ilusi mewah yang tak pantas ia kejar. Rasa rendah diri menjadi sahabat karibnya, diperparah dengan cibiran dan pandangan pesimis dari lingkungan sekitar yang meremehkan ambisinya. Shakira pernah berada di ambang keputusan untuk berhenti bernyanyi secara total. Titik terendah ini terjadi beberapa kali, di mana kegagalan dalam lomba-lomba lokal dan komentar miring terasa bagai tembok tebal yang memisahkan dirinya dari panggung Indosiar. Namun, justru dari titik paling gelap inilah, ia menemukan esensi kekuatan sejatinya. Dorongan tanpa batas dari sang ibu yang percaya bahwa suara Shakira adalah anugerah Tuhan yang harus disuarakan menjadi satu-satunya alasan ia menunda niatnya untuk menyerah. Kehadirannya di audisi DA7 adalah sebuah tindakan perlawanan, sebuah bukti nyata bahwa keterbatasan materi tidak bisa membatasi tekad untuk bermimpi. Ia membuktikan bahwa bakat sejati yang disokong ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Kisah perjalanannya yang sunyi ini, yang kini mulai terungkap, memberikan konteks mendalam terhadap air mata yang tumpah saat momen bersama petinggi Indosiar itu terjadi.
Air mata itu adalah simbol pelepasan beban perjuangan selama bertahun-tahun. Meskipun di hadapan jutaan penonton dan juri, Shakira selalu menampilkan aura fokus dan totalitas. Kondisi mentalnya di balik layar jauh dari kata tegar. Tim kami mendapatkan kesaksian dari beberapa kru dan rekan sesama kontestan yang identitasnya dirahasiakan mengenai pergulatan batin Shakira di asrama dan area belakang panggung. Terungkap bahwa Shakira memikul beban mental yang jauh lebih berat dari yang dapat dibayangkan. Ia secara konstan dihantui oleh ketakutan akut akan kegagalan. Kekhawatiran terbesarnya bukanlah kalah dalam kompetisi, melainkan rasa takut mengecewakan kedua orang tuanya yang telah menaruh harapan besar padanya. Ia sering merasa tidak layak bersaing dengan peserta lain yang dinilainya lebih mapan, lebih berpengalaman, atau memiliki latar belakang seni yang lebih kuat. Kesaksian menyebutkan bahwa pada malam-malam tertentu sebelum penampilan penting atau saat menghadapi hasil evaluasi juri, Shakira sering terlihat duduk menyendiri di sudut ruangan. Ia akan menghela napas panjang, melakukan self-talk untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia pantas berada di posisi itu. Yang paling menyentuh adalah upayanya untuk menyembunyikan sisi rapuhnya. Beberapa kali, ia harus menghapus air mata secara diam-diam sebelum memasuki ruang latihan agar tidak ada kru atau kontestan lain yang melihat sisi lemahnya. Tekanan ini semakin diperburuk oleh gelombang cibiran dari kolom komentar media sosial. Komentar pedas yang meragukan kualitas vokal atau auranya menjadi beban tambahan yang harus ia pikul. Ironisnya, justru tekanan mental yang luar biasa inilah yang secara bertahap menempa dirinya, mengubah kerapuhan menjadi kekuatan dan membentuk mental juara yang ia butuhkan untuk bertahan di kompetisi sekelas DA7. Momen ucapan dukungan Ibu Harsiwi menjadi penawar mujarab bagi semua luka batin dan keraguan yang selama ini ia coba sembunyikan dari pandangan publik. Fokus utama dari viralnya rekaman ini adalah isi ucapan yang disampaikan oleh Ibu Harsiwi Ahmad yang dianggap sebagai validasi paling tulus dan berharga bagi perjalanan Shakira. Saat rekaman itu menangkap momen tersebut, Ibu Harsiwi mendekati Shakira yang tampak sangat gugup dan menyampaikan kalimatnya dengan suara lembut yang mengandung kewibawaan dan ketulusan seorang mentor. Ucapan kunci tersebut adalah, "Kamu itu anak yang kuat, Shakira. Teruslah jadi diri sendiri, tetap rendah hati. Indosiar bangga punya talenta sepertimu." Walaupun terlihat sederhana, para pengamat psikologi dan industri hiburan menilai kalimat ini memiliki dampak emosional yang luar biasa. Kalimat tersebut bukan sekadar penyemangat biasa. Kata kuat mengakui secara implisit semua perjuangan berat dan tekanan yang diketahui oleh petinggi stasiun televisi, yang mungkin jauh lebih detail daripada yang diketahui publik. Permintaan untuk tetap rendah hati adalah sebuah penegasan karakter, pengakuan bahwa integritas dan kepribadian Shakira yang sederhana adalah aset yang tidak ternilai. Puncaknya adalah kalimat, "Indosiar bangga punya talenta sepertimu," sebuah validasi institusional dari salah satu sosok paling berpengaruh di dunia pertelevisian Indonesia. Kalimat ini secara efektif menghapus semua keraguan diri dan rasa tidak layak yang selama ini menghantui Shakira. Air mata yang langsung tumpah dari matanya bukanlah air mata kesedihan, melainkan pelepasan emosi karena perjuangan bertahun-tahun yang penuh air mata dan luka batin akhirnya diakui dan dihargai. Momen ini meluluhkan hati para kru yang menyaksikannya. Beberapa dilaporkan menundukkan kepala, sementara yang lain tersenyum dengan mata berkaca-kaca, menunjukkan betapa dalamnya dampak kemanusiaan dari interaksi singkat ini. Pesan ini menegaskan kembali bahwa di balik industri yang kejam dan kompetitif, masih ada ruang untuk pengakuan tulus terhadap kerja keras dan keteguhan hati.
Setelah video tersebut menyebar luas, respons dari publik dan netizen menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan terhadap Shakira. Jika sebelumnya ia harus menghadapi gelombang kritik dan cibiran, kini dukungan untuknya melonjak drastis, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan komentar positif dan doa membanjiri lini massa, jauh melampaui dukungan yang biasanya diberikan kepada kontestan kompetisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya melihat bakat vokal Shakira, tetapi juga kisah perjuangan dan ketulusan yang ia bawa. Banyak netizen yang merasa terwakili melihat potret diri mereka sendiri, orang-orang biasa yang berjuang keras mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan dalam diri Shakira. Pergeseran sentimen ini menghasilkan julukan baru yang kini melekat erat padanya. Bunga yang tumbuh dari tanah penuh bebatuan. Julukan ini secara puitis menggambarkan kemampuannya untuk mekar dan bersinar meskipun ia harus tumbuh dalam kondisi yang keras dan penuh tantangan. Basis penggemarnya, atau fandom, meluas secara eksponensial, tidak hanya terbatas pada penonton setia Indosiar, tetapi juga menarik simpati dari masyarakat umum yang baru mengenalnya melalui video viral tersebut. Dampak emosionalnya sangat besar. Shakira menjadi ikon harapan yang melambangkan bahwa ketulusan, kerja keras, dan kerendahan hati akan selalu menemukan jalannya menuju kesuksesan. Momen viral ini bukan hanya mendongkrak popularitasnya, ia telah menanamkan kepercayaan diri yang baru dan kuat pada dirinya, membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah takdir yang harus ia perjuangkan hingga akhir. Kekuatan viralitas dari sebuah pengakuan tulus telah mengubah seorang kontestan menjadi sebuah fenomena sosial.